Shalom, jumpa lagi dengan suratan Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 16. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kami harus selalu mengucap syukur sebab Allah telah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Ini berarti Allah itu tahu siapa yang diselamatkan, dan itu sudah sejak semula. Seperti contohnya saya, ya, saya sudah dipilih oleh Tuhan sejak semula. Tetapi karena saya beragama yang lain, nah, jadi Tuhan itu menunggu saatnya atau timingnya Tuhan. Dengan segala liku-likunya, maka timingnya tiba, yaitu pada umur 18 saya bertanya kepada Tuhan tentang juru selamat. Dan Tuhan menjawab dengan jelas bahwa akulah Yesus juru selamat. Maka langsung saya tinggalkan agama saya yang lalu. Dan di sini saya bicara bukan agama, ya, tetapi keselamatan. Nah, karena keselamatan itu harus melewati satu pintu, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, saya harus masuk lewat pintu itu. Nah, setelah masuk lewat pintu itu, maka diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Di situ saya bertemu dengan kebenaran dan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang menyucikan
dan kebenaran yang saya percayai. Nah, kebenaran itulah dari hari ke hari semakin mengungkap jati diri dari pintu yang saya masuk itu tadi. Itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Nah, semakin saya mempercayai kebenaran, akhirnya saya percayakan hidup saya kepada kebenaran itu sendiri. Ya. Dan bersamaan dengan itu pula, Roh Kudus itu menyucikan hati saya. Nah, namun saya tidak melewatkan Injil, ya. Ya, Injil itu titik awalnya. Berita Injil itu titik awalnya. Nah, baru setelah Injil kita ketemu dengan kebenaran dan Roh Kudus yang menyucikan. Kebenaran itu sudah sedemikian rupa memegang hati saya. Sehingga saya percaya benar ini kebenaran. Dan Roh Kudus bersama dengan itu, Roh Kudus juga menyucikan. Saya sudah menempuh pertobatan, lalu baptis air. Nah, setelah itu saya ya sedikit ngetes kebenaran ini. Lalu saya berdoa dalam 1 tahun karena jauh dari orang tua. Nah, 1 tahun kemudian saya mendapat cuti dari kerjaan. Saya pulang, saya kumpulkan orang tua dan adik-adik saya. Saya bersaksi. 1 kali saja saya bersaksi. Maka saya kembali ke Surabaya. Ibu saya dan adik saya yang kecil ternyata masuk gereja. Dan di dalam gereja dia menikmati damai sejahtera. Setelah itu dia tulis surat, dia kirim surat ke saya. Saya baca, saya menangis. Inilah kebenaran. Ya. Sejak itu mereka, terutama ibu saya itu langsung rajin. Saya pun juga begitu. Nah, ini satu bukti bahwa Allah itu sudah memilih sejak dari semula. Walaupun jalannya lewat tikungan dulu. Tapi tidak mengapa. Ya. Dan disitulah saya bersyukur kepada Tuhan. Sampai dia mengajak beberapa jiwa untuk masuk gereja. Bahkan orang buta dituntun jalan kaki. Dengan itu, saya semakin yakin. Dan kelanjutannya, saya menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Saya tinggalkan pekerjaan. Full-timer menjadi full-timer ya Tuhan. Nah ya,
berbarengan dengan itu Roh Kudus semakin menyucikan, membersihkan. Nah, itu kalau saya bersaksi bisa panjang. Ya. Tetapi jangan lupa di sini ada selain firman Allah, kebenaran tadi, dan Roh Kudus, ada perjamuan suci. Nah, perjamuan suci itu juga merupakan kekuatan Allah. Jadi, dengan trio ini, semakin saya, walaupun waktu itu, perjamuan suci itu diadakan seminggu sekali, waktu Bible study. Dan hari Minggu, minggu pertama. Ya sudah. Nah, setelah itu, maka saya setelah jadi hamba Tuhan, wah, perjamuan suci ini harus saya tingkatkan. Menjadi setiap kebaktian, saya adakan pelayanan perjamuan suci. Supaya tiga kekuatan ini bekerja sama sebagai perwujudan dari pribadi Tuhan Yesus. Kebenaran itu firman menjadi daging. Perjamuan suci juga makanan, minuman yang sesungguhnya. Roh Kudus, kebenaran yang menyucikan. Dan itu selalu beriringan. Sehingga semakin hari semakin mantap. Tidak tergoyahkan walaupun kanan kiri ada angin ribut. Nah, sebab itu berdirilah teguh. Dan ini juga berdiri teguh ini saya pun akhirnya memenuhi ini. Ya. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu 58, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi, setelah berpegang teguh ini kepada kebenaran ini, semakin tak tergoyahkan. Jadi, rupanya bahwa rencana Allah itu sedemikian rupa. Ya. Kalau Tuhan sudah memilih dari semula, dipanggil oleh Injil, maka dikuatkan, diyakinkan oleh kebenaran, disucikan oleh Roh Kudus, dan dikuatkan lagi oleh perjamuan suci. Itu semua dalam rangka supaya kita berdiri teguh. Dan itu yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Sebabnya jemaat Tesalonika juga berdiri teguh. Walaupun menghadapi tekanan dan lain sebagainya, dia tetap teguh, berdiri teguh. Sampai jemaat ini dijadikan acuan, oh ini layak menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Sekian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Amin.